ayat 34a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Dina membacakan ayat hafalan 1 Tawarikh 16 ayat 34 bunyinya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan Yesus berkata. Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali. Sekarang minggu kita Glorious Kids. Adik-adik, pagi hari ini kakak mau mengajak kita semua untuk kita bersama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan, menaikkan terima kasih kita di hadapan Tuhan dengan kita menaikkan pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita yang baik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan jika pagi ini kami boleh diizinkan Tuhan untuk kami boleh bersama-sama bersekolah minggu walaupun hanya lewat online. Tuhan tolong setiap kami agar dengan hati yang sungguh kami boleh datang memuji, memuliakan nama Tuhan dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Inilah kami, tolong ampuni kami dari segala salah dan dosa kami Tuhan, sehingga kami layak untuk masuk di dalam ibadah sekolah minggu pagi ini.
Terima kasih ya Tuhan kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hai adik-adik, apakah adik-adik masih ingat tentang buah roh yang pertama itu apa? Buah roh yang pertama adalah kasih. Bahwa kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Mari adik-adik kita sama-sama pujikan pujian setinggi-tingginya langit. Adik-adik, di pujian sebelumnya tadi dikatakan bahwa kasih Yesus mengalahkan segalanya. Loh, kok bisa? Kenapa? Itu karena Tuhan Yesus sudah tinggal dalam hati kita. Berarti kalau Tuhan Yesus sudah ada dalam hati kita, kita nggak boleh marah-marah lagi. Kita nggak boleh berantem sama teman-teman. Kita nggak boleh bantah orang tua dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan Yesus. Ya, kakak mau ajak kita semua untuk memujikan satu pujian yang berkata, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi adik-adik. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari saat ini kakak mengajak kita semua untuk kita menyiapkan persembahan kita
Sebagai tanda ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Bawa persembahan. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan sudah melindungi kami, menganugerahkan kami dengan kasih Tuhan yang baru setiap pagi. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pagi ini kami bisa bersama-sama memuji Tuhan. Walaupun secara online, kami sangat rindu sekali. Biarlah pujian kami dapat menyukakan hatimu ya Bapa. Tuhan Yesus, inilah sebagian berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya mohon Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan kami. Biarlah persembahan kami dilayakkan untuk pekerjaan Tuhan, pekerjaan di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami yang sudah bekerja memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur, mau belajar, mengucap syukur di dalam setiap hal yang kami rindukan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama pujikan Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti memaafkan.
Shalom anak-anak, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini kami boleh bersama-sama dapat diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami mengerti firman-Mu dan mampukan kami untuk dapat melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Lemah lembut berbicara tentang perilaku yang tidak kasar. Jadi kalau kita dengar kata lemah lembut, berarti itu berbicara tentang perilaku yang tidak kasar. Siapa di antara kita yang memiliki perilaku yang baik, yang lemah lembut? Ada satu kisah di dalam Alkitab berbicara tentang seorang raja yang lemah lembut. Dia adalah raja yang dinubuatkan kedatangannya oleh seorang nabi 500 tahun sebelum kedatangannya. Dia adalah raja yang hebat. Dia dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Kalau kita membuka di dalam Zakaria 9 ayat 9, Nabi Zakaria pernah berkata seperti demikian. Bersorak-soralah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soralah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Wah, siapa yang dinubuatkan ini? Siapa yang disebutkan oleh Nabi Zakaria ini yang datang, seorang raja? Ya, kalau kita membuka di dalam Alkitab, dia adalah Yesus. Kita buka di dalam Matius 21 ayat 1 sampai yang ke-11. Di situ berbicara tentang kedatangan Yesus ke Yerusalem. Dia dimuliakan. Dia dimuliakan oleh orang-orang di Yerusalem. Hari itu ketika dia menunggangi keledai, dikatakan di dalam ayat itu, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku, dan jika ada yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Coba lihat ayat ini. 500 tahun lamanya dari zaman Nabi Zakaria hingga pada zaman Tuhan Yesus. Dan ayat itu digenapi. Kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem membuktikan bahwa dia adalah raja yang dinanti-nantikan oleh mereka. Wah, dia adalah raja yang lemah lembut. Kita semuanya pastinya senang, karena hal itu mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak raja. Anak-anak raja yang adalah bagian daripada anggota kerajaan surga. Sebagai anggota kerajaan surga, kita juga harus punya sifat yang sama dengan raja, yaitu lemah lembut. Kita lihat Yesus adalah raja yang lemah lembut. Dia suka menolong, dia suka memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan tidak pernah, kalau kita ketahui ya, dia tidak pernah menolak orang-orang yang datang kepadanya. Dia adalah raja yang lemah lembut. Apa yang kita perlu lakukan sebagai orang-orang yang sebagaimana kita diingatkan bahwa kita adalah anak-anak raja yang lemah lembut. Kita pun harus bersikap sama dengan raja kita. Kita pun harus hidup benar sebagai anak-anak raja. Mari hari ini Lausem ajak kita semuanya, sebagaimana Yesus ketika masuk dielulukan di Yerusalem, kita pun harus memuliakan dia. Dia dihormati oleh orang banyak. Hal ini mengingatkan kita kembali untuk setiap kita sebagai anak-anak. Mari, kalau orang-orang di zaman Yerusalem aja, di zaman itu saja, orang-orang di Yerusalem di zaman itu aja, mereka menghormati
ketika ke Yesus datang, bagaimana dengan kita? Maukah kita menghormati dia, memuliakan dia? Supaya apa? Supaya setiap orang-orang yang melihat kita, melihat Raja yang menuntun dan memimpin hidup kita, sehingga kita dapat memuliakan namanya. Mari, langsung aja kita sekalian untuk tekun, tetap setia di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang lemah lembut, menjadi pribadi yang seperti Yesus, memuliakan nama Tuhan. Anak-anak di rumah pun demikian ya. Apapun yang terjadi, ingat, Yesus adalah Raja. Dia memimpin kehidupan kita, memberi teladan kepada kita untuk menjadi teladan yang lemah lembut, berkata-kata kepada siapa saja, kepada orang tua harus dengan ramah, dengan lemah lembut, kepada teman-teman harus ramah dan lemah lembut, kepada setiap orang yang kita jumpai kita harus lemah lembut, sehingga kita sebagai orang-orang yang lemah lembut boleh memuliakan nama Tuhan, dan orang-orang lain pun yang belum pernah mendengar kabar tentang Raja yang lemah lembut itu, mendengarkan kabar itu dan memuliakan Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang mau memuliakan Raja kita? Ya, mari sama-sama Lawsem ajak untuk kita hidup taat dan takut akan Tuhan. Oke, firman Tuhan kita sampai di sini. Biarlah firman Tuhan menuntun kita, mengingatkan siapa Tuhan kita. Dialah Raja yang lemah lembut, dialah Yesus Tuhan. Mari bersama-sama kita memuliakan namanya. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Kami boleh belajar dari firman-Mu, di mana nubuatan tentang Engkau, Raja yang lemah lembut, telah datang menggenapi perkataan Nabi Zakaria, dan kedatangan-Mu dinanti-nantikan oleh setiap orang. Dan biarlah ya Tuhan, kedatangan kami pun orang-orang boleh melihat bahwa Raja kami, Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. Berkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan akhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kakak mengajak kita semua untuk kita mengambil sikap yang baik di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau katakan Tuhan terima kasih. Setelah itu kita akan sambungkan dengan pujian Bapa terima kasih. Kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Tuhan menjaga, menyertai kami di sepanjang sekolah minggu kami hari ini. Tuhan, kami memohon, biarlah apa yang kami lakukan hari ini, puji-pujian kami, doa kami, persembahan kami, dan juga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, semuanya menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tekun di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, kami tahu kami masih terlalu kecil untuk memahami dan untuk terus bertekun melakukan firman Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan ada bersama-sama dengan kami, akan terus menuntun kami, menyertai kami, mengingatkan kami untuk kami senantiasa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup setiap kami ke dalam tangan kasih-Mu. Apapun yang menjadi kesibukan kami, baik orang tua kami, Tuhan tolong berkati di dalam pekerjaan dan pelayanan, dan juga bagi setiap kami anak-anak sekolah, Tuhan tolong berikan kami hati yang tetap senantiasa dari hari ke hari semakin cinta Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa rajin untuk belajar Tuhan di masa-masa pandemi ini. Walaupun kami harus tetap bersekolah melalui online, Tuhan tolong setiap kami
Inilah doa kami Bapa, ini syukur kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapa, terima